Cara Abu Nawas membuat maling ngaku. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha, tapi kan uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Wah, benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas lalu mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh, susah tuan, kalau mencari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau aku ada, tapi anak dombanya kurus," kata si pedagang. "Coba mana, aku mau lihat dulu," pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. "Wah, kurus sekali, dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya," kata Abu Nawas. "Bagaimana? Apa tuan berkenan?" tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia terpaksa membelinya. Ia pikir kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. "Wahai istriku, ini aku mendapatkan anak domba," ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. "Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk," pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak dombanya. Tapi untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memelihara dombanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. "Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah," sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari, datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. "Wahai Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah ya. Aku akan mengadakan syukuran," tutur Tuan Hamid. "Insya Allah Tuan, aku akan datang. Tapi ngomong-ngomong siapa saja yang diundang Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil," jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid pun berlalu. Setelah mendapat undangan dari Tuan Hamid,
terbesit ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Tuan Hakim dan Abu Jahil telah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hei Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling ya? Kasihan sekali kamu," ledek Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. "Wah, benarkah itu Abu Nawas? Memangnya kapan kejadiannya?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu," jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian, dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. "Wah, kelihatannya ini sedap sekali. Aku sudah tak tahan untuk memakannya," teriak Abu Jahil kegirangan. "Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku teringat anak dombaku yang hilang," ujar Abu Nawas mengawali bualnya. "Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang. Padahal..." Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. "Padahal apa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya," lanjut Abu Nawas. "Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya," ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. "Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah," ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid menjadi semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi di situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab ia tahu persis bahwa anak domba Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai ia keceplosan. "Dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu," teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. "Wah, yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Untuk apa aku cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya," jawab Abu Nawas memancing. "Iya sih, benar juga," balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun, lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. "Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu. Jangan mudah percaya," protes Abu Jahil. "Memangnya apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ya, sebab anak dombanya itu ada padaku. Tuan Hakim mau melihatnya? Ayo sekarang ke sana," jawab Abu Jahil. "Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku," teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil.
Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk ke dalam perangkapnya. Hei Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas, dan kamu siap-siap menerima hukuman, bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Karena berkelakuan baik, hukuman Abu Jahil dipotong menjadi 3 bulan. Cara menagih hutang ala Abu Nawas. Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan Abu Jahil. Tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. "Tapi janji ya Abu Jahil, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Tenang Abu Nawas, aku janji. Bulan depan kebun anggurku panen, pasti akan aku kembalikan," balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang yang ia pinjam. Padahal pada saat itu hasil kebun miliknya banyak dan melimpah. Wah, payah Abu Jahil. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa ia belum bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta," gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya, pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Hei Abu Nawas, kenapa kemari sekarang? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan saja," kata Abu Jahil. "Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Jadi begini Abu Jahil,
Di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya ke sana, jawab Abu Nawas. Wah, benarkah Abu Nawas? Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga ingin kaya, sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk dan duduk, dukun tersebut bertanya, "Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya, bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang sekali, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Memangnya apa syaratnya, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal, tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana, Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas kembali. "Misalnya orang yang mempunyai hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Tapi kalau orangnya tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti dia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari, dan ia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu, ya baiklah Tuan, saya setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa gelagat bahwa dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Utangmu yang 100 dinar kemarin gak usah dikembalikan ya, saya sudah ikhlas." Mendengar itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah aku akan langsung mengembalikannya," sahut Abu Jahil ketakutan. "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Anu Abu Nawas, uangku masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu," ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya.